Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Darti Rahma. Nah, setelah sekian purnama, akhirnya pin Google AdSense aku sampai juga di tangan aku, teman-teman. Itu pun aku jemput ke kantor pos. Kamu mau dengar cerita aku bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Nah, jadi aku, teman-teman, udah mengajukan pin monetisasi ini. Channel aku udah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu pada akhir Mei 2020. Dan saat itu aku langsung mengajukan monetisasi ke YouTube. Nah, YouTube menyetujuinya dan baru aku mendapatkan permintaan PIN itu atau verifikasi PIN itu, permintaan PIN itu pada awal Juni 2020. Nah, pada saat aku melakukan yang namanya permintaan PIN itu, di sana tertulis ini akan disampaikan atau sampai ke rumahmu itu 2-4 minggu hari kerja. Nah, saking polosnya aku menunggu 2 minggu tapi ini nggak datang-datang, dan aku percaya sama pedoman yang ada di sana bahwasanya 2-4 minggu. Dah 4 minggu kemudian, teman-teman, ini juga belum sampai di rumahku. Itu artinya bulan Juli itu belum sampai di rumahku, teman-teman. Akhirnya aku mengajukan ulang PIN ini ke Google AdSense. Nah, dengan kepolosan yang sama, aku menunggu 2-4 minggu hari kerja. Dan pada bulan Agustus itu juga belum sampai nih kertas ajaib ini juga belum sampai di rumahku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke kantor pos di dekat rumahku atau kantor pusat pos di kotamu ya. Nah, jadi aku pergi kantor pos pusat setelah 2 kali mengajukan Google PIN AdSense ini. Dan ketika aku tanya kepada petugasnya juga sangat welcome. Dan akhirnya aku dikasih setumpuk kertas Google PIN AdSense. Jadi bagi teman-teman yang lagi menunggu PIN AdSense-nya, aku sarankan untuk pergi aja ke kantor pos pusat di kotamu. Karena di sana banyak banget tertumpuk PIN Google AdSense. Bahkan ada yang 3 kertas ini di Google PIN AdSense di kantor pos. Nah, jadi setelah aku cari ditumpukan ke Google PIN AdSense yang ada di kantor pos setelah mengajukan 2 kali kertas ini, dan kertas itu juga tidak ada di kantor pos. Nggak tahu ya apakah terselip dan sebagainya, nggak ada kertas ini setelah 2 kali pengajuan. Hopeless nggak tuh? Hopeless banget. Aku ngerasa, kok nggak ada ya, apakah dikirim Google atau enggak gitu. Jadi suzon gitu kan sama Google. Akhirnya aku singkat cerita mengajukan ulang, karena teman-teman ini tuh bisa diajukan sebanyak 3 kali saja. Ingat ya, ini bisa diajukan cuma 3 kali aja. Dan pada bulan Agustus aku ajukan ulang pada awal bulan Agustus. Jadi aku ajukan ulang nih PIN Google AdSense nih, kertas PIN Google AdSense. Nah, setelah tanggal 15 Agustus aku tunggu udah 2 minggu hari kerja kan, udah 3 kali aku ngajuin, itu nggak datang-datang juga ke rumahku gitu. Jadi aku pasrah, aku berharap aku tunggu aja kali ya, daripada aku harus pergi ke pos, karena kantor pos dari rumahku jaraknya cukup jauh juga. Nah, karena udah 3 minggu ya, 3 mingguan aku menunggu untuk pengajuan yang ketiga kalinya Google PIN AdSense ini, teman-teman, nggak datang-datang juga. Akhirnya aku memutuskan dengan pasrah ya, aku pasrah aja lagi gitu. Kalau misalnya ini nggak datang juga, berarti bukan rezeki aku. Kan katanya kalau misalnya kita udah mengajukan 2 kali tapi PIN Google AdSense ini nggak datang-datang juga, bisa kita ajukan melalui PIN itu melalui KTP. Tetapi setelah aku cek yang namanya Google AdSense aku, nggak ada tuh di info pembayaran tentang pengajuan PIN melalui KTP. Seperti itu. Jadi aku dengan perasaan pasrah gitu pergi ke kantor pos setelah 3 kali mengajukan ini yang ketiga kali ya, teman-teman. Akhirnya aku pergi kantor pos pada tanggal 27 Agustus 2020 ini. Dengan format yang sama aku tanyakan kepada petugas pos dan mereka juga welcome dan memberikan setumpuk lagi
setumpuk kertas pin AdSense. Jadi banyak banget orang yang belum dikirim sama kantor pos. Jadi kamu harus jemput ke kantor pos. Dan pada saat tumpukannya itu kan banyak, pada pertengahan tumpukan akhirnya aku menemukan tulisan Darti Rahmah. Masya Allah, senang banget, excited banget, gimana enggak. Setelah 3 kali aku mengajukan dan sudah hampir 4 bulanan juga aku menunggu ini. Karena kata orang bahwasanya ketika misalnya 4 bulan pin ini belum kamu masukkan juga di pin AdSense kamu, maka iklan itu akan dibekukan ya. Iklan yang ada di channelmu itu akan dibekukan oleh Google ketika kamu tidak memasukkan 6 pin yang sudah dikirimkan oleh Google. Jadi walaupun misalnya kamu udah dapat uang penghasilan dari Google AdSense-mu, tapi pin Google AdSense itu nggak dimasuk-masukin juga, maka iklanmu tuh bakal dibekukan tanpa bisa mencairkan uang yang telah kamu dapatkan setelah iklanmu tuh videomu tuh dimonetisasi. Jadi aku bahagia banget dapat ini ketika di pertengahan tumpukan. Tapi aku saking bahagianya ya, di pertengahan tumpukan aku ambil aja. Jadi aku nggak ngecek tumpukan selanjutnya ya. Jadi kan dia banyak tuh tumpukannya segini. Jadi di pertengahan tumpukan itu aku dapat ini, dan aku nggak cari lagi ke bawah. Bisa jadi ini tuh ada 2 lagi di sana gitu ya. Jadi berapa banyak kamu mengajukan pin Google AdSense ini, segitu juga yang dikirim oleh Google, seperti itu. Tetapi kata orang 3 kali pun dikirimnya ini, tapi pin AdSense-nya itu tetap sama. Nah, akhirnya saking excitednya aku membuka, kan dia pakai itu tuh ya, aku buka aja langsung di kantor pos dan aku langsung mengisi pin AdSense-ku di sana dengan memasukkan 6 pin ini di kantor pos. Seperti itu, saking excitednya, karena aku khawatir pin AdSense atau monetisasi iklan aku tuh dibekukan oleh yang namanya YouTube, karena udah lama kan, udah 3 bulan atau 4 bulanan. Jadi tips bagi teman-teman, untuk teman-teman semua ya, dijadikan tips ya, bagi aku ini pengalaman aku. Kalau misalnya teman-teman setelah mengajukan monetisasi YouTube 1 minggu itu belum datang, kamu ajukan aja pengajuan ulang gitu. Misalnya 1 minggu kemudian itu nggak datang juga, kamu ajukan lagi pengajuan ulang supaya cepat prosesnya. Jangan kayak aku tunggu dulu 4 minggu, akhirnya diajukan kembali, jadinya lama prosesnya, seperti itu. Jadi saran aku kepada teman-teman yang lagi mau memonetisasi channel YouTube-nya, misalnya 1 minggu pin ini nggak datang, kamu ajukan lagi. Nah, 1 minggu kemudian nggak datang lagi, kamu ajukan lagi. Tenang, tetap kertas ini dengan 1 nomor pin, yaitu 6 nomor digit pin yang akan kamu masukkan ke pin Google AdSense-mu. Oke, pertanyaan selanjutnya ialah, Kak, berapa sih gaji YouTube kakak? Kalau kamu lihat ya, channel YouTube aku tuh penontonnya tuh nggak ada yang banyak teman-teman. Paling banyak itu hanya 2 video yang di atas 100.000K. Nah, jadi pemasukan dari channel YouTube kamu itu didapatkan ketika channel kamu dimonetisasi. Sehingga ketika channel kamu dimonetisasi ditandakan dengan adanya iklan di videomu, dan itu kamu sudah mendapatkan yang namanya uang. Jadi uang AdSense itu berjalan. Jadi aku itu kan dimonetisasi itu akhir Mei dan bisa dijalankan iklannya itu bulan Juni. Nah, di bulan Juni sampai Juni, Juli ya, Agustus ini nggak termasuk aku dapat gaji itu sebanyak ini. Teman-teman bisa lihat 1.400.000 di bulan Juni, dan terjadi peningkatan pada bulan Juli itu aku dapat 2 jutaan, sehingga aku mendapatkan gaji perdana di channel YouTube aku itu setelah mengajukan pin AdSense itu sebanyak 3.850.000. Dan ketika aku udah masukin nomor pin 6 pin itu ke Google AdSense, aku langsung di 1 hari kemudian aku dikasih pemberitahuan oleh Google AdSense bahwasanya pembayaran telah ditransfer ke rekening aku. Dan 1 hari kemudian lagi tanggal 29 aku transfer kan, aku masukin pinnya itu kan tanggal 27 Agustus. Terus tanggal 28 Agustus aku dikirim oleh Google email seperti ini, pembayaran telah dibayar. Terus pada tanggal 29 Agustus duitnya cair ke rekening aku. Sebanyak itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman tetap semangat.
bagi teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saran aku tetap semangat. Kalau boleh cerita lagi, aku itu mulai nge-YouTube itu, kalau teman-teman bisa scroll di channel YouTube aku, itu sejak Oktober 2019. Itu karena waktu itu aku kerja di salah satu aplikasi gitu, jadi aku ingin memberitahukan bahwasanya aplikasi ini sangat worth it untuk digunakan, seperti itu. Saya memberitahukan aplikasi, aku juga banyak memberitahukan hal anything, sampai-sampai aku membuat channel tentang cara mengedit video, terus tentang kecantikan, tentang banyak hal aku bikin. Tetapi sejak 8 bulan itu aku nggak dapat apa-apa, sampai-sampai aku pernah hopeless banget dengan YouTube ini, karena udah 4 bulan nge-YouTube aku belum mencapai 1000 subscriber, dan aku udah pernah buat video tentang ini. Itu kayak perasaan hopeless aku ketika aku udah berusaha banget untuk dapetin 1000 subscriber, tapi 1000 subscriber ini nggak nyampe-nyampe sama akunya gitu. Jadi aku kayak pernah hopeless juga. Jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap semangat. Aku aja bisa dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu setelah 8 bulan aku nge-YouTube. Emang ada sih orang yang beruntung gitu ya, dia sebulan atau 2 bulan nge-YouTube udah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetapi banyak juga di antara kita, termasuk aku pribadi, baru 8 bulan aku nge-YouTube baru ngedapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan bagi teman-teman yang sekarang masih berjuang untuk itu, tetap semangat. Tetap semangat, aku yakin kamu pasti bisa. Kita nggak pernah tahu kita itu bisa ngedapetin 1000 subscriber itu pada tahun keberapa. Ada juga orang yang ngedapetin 1000 subscribernya setelah 2 tahun nge-YouTube. Bayangkan sama teman-teman. Kita nggak tahu, bisa jadi ketika kamu sudah mulai hopeless pada tahun pertamamu nge-YouTube, bisa jadi hari berikutnya YouTube memberikan sebuah keajaiban buat kamu sehingga channel kamu bisa dimonetisasi. Intinya untuk kamu-kamu yang sekarang yang lagi berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap konsisten. Oke, tetap konsisten kamu mengupload video. Dan aku sarankan kepada teman-teman yang sekarang lagi berjuang YouTube, buat satu tema di channel YouTube-mu. Oke, buat satu tema, maksud aku itu misalnya kamu ngebahas tentang YouTube aja terus kamu bahas gitu, sehingga kita nggak pernah tahu ya orang nge-subscribe channel kita itu apakah dengan nonton 1 video, nonton 2 video, atau nonton 3 video. Ketika dia misalnya nonton video kamu sekali, dia nggak akan subscribe biasanya. Dan biasanya orang nge-subscribe channel kamu ketika sudah menonton 2 video. Dan ada juga sih orang yang subscribe ketika sudah nonton 1 video langsung di-subscribe. Contohnya kamu sekarang yang lagi nonton video ini, subscribe channelku ya. Oke, tetap semangat, aku yakin kamu pasti bisa. Insya Allah, jangan pernah hopeless. Aku yakin kamu masih bisa juga menghasilkan uang dari YouTube. Ya, semangat. Semoga Allah merahmati kamu dan menjalankan salah satu rezeki dari kamu melalui YouTube channelmu. Makasih banyak ya. Nikmati prosesnya, bersabar dan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Darti Rahma. Selamat semangat.